Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya lah kita bisa dalam melaksanakan acara pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dibawa dari alam kegelapan menuju alam terang menarang, yaitu adinul Islam, yang mana saat ini masih kita bisa rasakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum singkat, yaitu yang berjudul mengelola emosi menurut Islam. Kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum singkat yang bertema mengelola emosi menurut Islam. Setiap muslim pasti memiliki emosi. Ada saatnya kita merasa bahagia, sedih, kecewa, marah, takut, bahkan cemas. Emosi mengajarkan bagian dari fitrah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia. Namun yang menjadi ukuran kemudian hamba seorang bukanlah apakah ia memiliki emosi atau tidak, melainkan bagaimana ia mampu mengendalikan dan mengelola emosi tersebut dengan cara tauhid keimanannya. Di sini saya ada beberapa poin untuk mengelola emosi menurut Islam. Yang pertama, menyadari bahwa emosi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nafsi minal akhwa wal anfus wa basyiris sabirin, yang artinya, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali emosi muncul ketika kita menghadapi ujian hidupan, ketika keinginan tidak tercapai, ketika mendapatkan perlakuan yang tidak sempurna atau tidak menyenangkan, atau ketika menghadapi masalah keluarga atau pekerjaan. Pada saat itulah kita harus menyadari bahwa setiap keadaan yang kita alami merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari hal tersebut, kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Bahkan keputusan kita akan lebih tenang karena yakin bahwa di balik setiap ujian terdapat hikmah yang Allah siapkan pada poin yang kedua, saudara-saudara, ialah menahan amarah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergaulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah ketika salah satu emosi yang paling sulit dikendalikan. Ketika seseorang marah, seringkali mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan melakukan tindakan yang akhirnya disesali. Betapa banyak persahabatan yang rusak, hubungan keluarga yang renggang, dan permusuhan yang hanya karena seorang tidak mampu mengendalikannya amarahnya sesaat.
Karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita ada beberapa cara, yaitu untuk merendahkan amarah. Yang pertama, membaca ta'awuz. Yang kedua, berdiam diri. Yang ketiga, mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk atau berbaring. Dan yang keempat, berwudu. Nah, cara-cara tersebut kita amalkan, insya Allah saudara-saudara akan lebih mudah dikendalikan oleh kita. Poin yang ketiga, saudara-saudara, bersabar saat menghadapi masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin", yang artinya sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Para jamaah rahimakumullah, sabar merupakan kunci utama mengelola emosi. Orang yang sabar tidak berarti tidak pernah marah atau sedih. Namun ketika emosi datang, ia mampu mengendalikan dirinya dan tetap tenang karena ia yakin ada Allah di sisinya dan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi masalah, jangan langsung bereaksi dengan emosi. Berikan waktu kepada kita untuk berpikir dengan tenang. Banyak keputusan yang diambil sesaat emosi justru membawa penyelesaian kemudian hari. Sebaliknya, orang yang bersabar akan memperoleh pertolongan dan pendampingan diri Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan dalam ayat itu tadi. Nah, saudara-saudara, poin yang keempat ialah memperbanyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Alla bidzikrillah matma'innal qulub", yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mencari ketenangan dengan berbagai cara, tetapi Islam mengajarkan bahwa ketenangan sejati adalah pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati dipenuhi zikir, maka hati akan menjadi lebih tenang dan lapang. Saat hati tenang, emosi negatif seperti marah dan lain-lain, dengki, kecewa, dan lain-lain lebih mudah kita kendalikan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara kita membersihkan diri, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap habis salat waktu minimal 100 kali. Nah, saudara-saudara, poin yang kelima ialah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Salah satu cara terbaik untuk mengelola emosi adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Meskipun beliau dihina, dicaci maki, dilempari oleh musuh-musuhnya, beliau tetap menunjukkan kesabaran dan keteladanan. Kisah saudara-saudara, ada suatu kisah dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Nah, beliau mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Penduduk Taif melempari beliau dengan batu hingga tubuh beliau terluka dan banyak bersimbah darah di tubuh beliau. Namun ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan mereka, nah, Rasulullah SAW tidak membalas dengan kemarahan. Bahkan beliau justru berharap agar keturunan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, dari kisah yang kita dengarkan tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pengendalian emosi merupakan salah satu tanda kemuliaan akhlak seseorang muslim. Nah, wahai para jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari uraian telah kita dengarkan tadi bersama, dapat kita simpulkan bahwa mengelola emosi menurut Islam itu ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, saudara, menyadari bahwa setiap emosi dan ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menahan amarah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi persoalan kehidupan di dunia ini. Dan yang keempat, saudara, memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang keempat, saudara, selalu mengingat Allah dimanapun.
dan selalu berzikir kepada Allah dimanapun, kapanpun, saudara-saudara. Nah, yang poin yang kelima, saudara, meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, ketabahan untuk kita selalu bisa menenangkan diri dan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mengendalikan emosi, menjaga lisan, menjaga sikap, serta senantiasa bersabar dalam menghadapi setiap ujian kehidupan di dunia ini. Cuman sekian kultum singkat dari saya, dan saya minta maaf apabila ada salah tutur kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.